Puji nama Tuhan, Shalom. Kita berjumpa kembali. Mari minggu ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan saya ajak kita sama-sama buka dalam 1 Korintus pasal yang pertama. Kita baca ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir." Amin. Seia sekata, sehati sepikir. Hal yang mustahil untuk dilakukan secara daging, secara manusia. Tapi Paulus menuliskan surat untuk jemaat di Korintus, yang by the way, kalau saudara belum tahu, karakternya jemaat di Korintus itu seperti apa. Korintus adalah kota yang saat itu cukup maju, ekonominya maju, sehingga diversifikasi penduduknya bermacam-macam. Ada yang humble, dalam artian kelasnya menengah ke bawah, ada yang high class, ya, ada yang kelas pekerja, dan suku-suku yang ada di sana itu mayoritas justru non-Yahudi, Yahudinya sedikit, Gentiles-nya lebih banyak. Jadi permasalahan mengenai, ya namanya manusia, pasti ada permasalahan komunitas, ada perpecahan, ada persembahan makanan berhala, dan kemudian seterusnya. Tapi Paulus di sini menuliskan, hati-hati, menasihatkan kamu demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, seia sekata. Ya, di ayat 10 dikatakan, jangan ada perpecahan. Jangan ada perpecahan. Kenapa? Karena sangat diversified, sangat perbedaannya itu banyak. Dari kelas ekonomi, dari suku, itu perbedaannya itu banyak. Grupnya itu banyak. Dan bahkan pada saat itu di Korintus, wanita itu sudah sangat terlibat dalam pelayanan gereja. Ya, jadi benar-benar sebuah bahasa saya, ekosistem yang benar-benar berbeda dengan yang ada di tanah Israel, di tanah yang ada di sana. Itu kan wanita nggak boleh terlibat, cuma pria dan seterusnya. Kalau yang di Korintus ini, di sekarang ini kalau saudara mau cari Korintus di mana, itu ada di dataran Eropa dan Asia. Turki, dan di daerah Eropa sana ada Korintus. Pada saat itu karena rupanya itu daerah tempat pelabuhan juga yang terkenal. Jadi very diversified. Dan di sana perpecahan itu sangat mudah. Karena suku yang berbeda, kelas yang berbeda. Ya. Bahkan gereja di Korintus ini benar-benar salah satu yang terbesar saat itu. Kalau saudara kita bilang gereja di Korintus, jangan bayangkan jemaatnya 40.000, 100.000, enggak. Jemaatnya dalam angka puluhan sampai ratusan. Diperkirakan oleh para scholars itu 40 sampai kurang lebih 150. Ya, bisa lebih jumlahnya, tetapi itu cukup besar pada saat itu. Nah, dalam jumlah yang seperti itu, dengan background yang bermacam-macam, perpecahan itu akan sangat mudah terjadi. Tetapi Paulus mengatakan, ayo, demi kasih Kristus, dalam nama Yesus, demi nama Yesus, seia sekata. Jangan ada perpecahan. Ya, kalau ada ketidaksamaan, bukan berarti harus ditabrakkan satu sama lain. Coba diterima, dicari jalan tengahnya. Sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Ya. Nah, biar minggu ini kita benar-benar meyakini, belajar juga sama minggu ini supaya tidak ada perpecahan. Terutama dalam KPK saudara masing-masing,
Ayo seia sekata. Bagaimana caranya seia sekata, Pak? Kami berbeda. Perkatakan firman. Perkatakan firman. Sepakati firman dan perkatakan firman. Ya, supaya seperti jemaat yang di Korintus, ya, berkembang, mempermuliakan Tuhan, berdampak. Bukan bingung sakarepe dhewe, tukaran sakarepe dhewe, tapi berdampak. Jadi berkat. Jadi berkat itu bukan hanya kalau bagi-bagi sembako, action, bukan. Tapi orang lihat bisa terberkati. Puji nama Tuhan. Selamat berkomunitas. Seia sekata sesuai dengan firman. Tuhan Yesus memberkati kita semua.